Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tentang pembatal-pembatal keislaman yang 10 yang sudah kita jelaskan tadi. Pembatal yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik dalam ibadah kepada Allah. Sekarang yang kedua, atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga dinukilkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Baz. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara yang dia meminta kepada mereka, entah minta syafaat atau yang lainnya, dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir secara ijma'. Ya, tolong yang di atas agar menenangkan anak-anaknya biar tidak mengganggu kajian yang di bawah. Sekali lagi tolong bagi yang di atas untuk menenangkan putra-putrinya biar tidak mengganggu kajian yang di bawah sini. Ini yang disebut oleh para ulama dengan at-tawassul, ya. Yaitu meminta melalui perantara-perantara tersebut, ya. Ini sebetulnya pembahasan yang masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Masih dalam kategori asyirku billah. Akan tapi di sini dikhususkan dalam pembatal yang kedua karena banyak kerancuan tentang masalah ini. Ya. Perlu untuk difokuskan. Ya. Karena sebagian orang mengatakan kami tidak menyembah wali-wali tersebut. Kami hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara. Kemudian mereka pun mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, kalau kita mau ketemu presiden saja harus lewat ajudan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu perantara, kata mereka. Ini adalah apa? Menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Sedangkan Allah mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Namun mereka menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Padahal Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara-perantara tersebut, aku akan kabulkan. Namun mereka apa? Tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ragu dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kata mereka, kalau saya berdoa langsung kepada Allah tidak diterima karena saya penuh dengan dosa. Perlu perantara wali-wali yang suci tersebut. Ini sekali lagi bentuk ketidakpercayaan mereka kepada firman Allah, ud'uni astajib lakum. Dan sudah kita sampaikan tadi, Allah menyatakan orang-orang yang tawassul tadi itu sebetulnya telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka
mengatakan ma na'buduhum, kami tidak mengibadahi wali-wali yang telah mati tersebut, akan tetapi mereka hanya perantara antara kami dengan Allah untuk mendekatkan kami sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menvonis mereka telah berbuat asyirik. Demikian pula ketika mereka beralasan kami tidak menyembah mereka, kami hanya sekedar menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat. Namun Allah menyatakan mereka telah beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan mereka mengatakan yang kami minta-minta itu hanya sekedar pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Allah vonis seperti orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ada bedanya antara dia dengan yang meminta langsung kepada wali-wali tersebut. Apalagi sudah kita jelaskan, mereka yang telah mati tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa orang yang hidup. Siapapun orang yang mati tersebut. Apalagi sampai mereka bertawakal kepada yang telah mati tersebut. Padahal Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Yang mati atau yang akan mati tidak boleh kita bertawakal kepada mereka. Ini adalah bentuk at-tauhid, ya. Yaitu apa? At-tawakkul 'ala Allah. Itu adalah cirinya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Tawakal ciri orang beriman. Yang enggak beriman, yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi Allah menyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Sekali lagi, yang mati tidak boleh kita ibadahi, tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disinggung masalah asy-syafaat, ya. Perlu kita sampaikan sedikit bahwasanya asy-syafa'ah itu mutlak milik Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah, syafaat itu semuanya milik Allah. Asy-syafa'ah secara istilah artinya talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Ini bisa dalam urusan dunia atau pada waktu di akhirat. Seperti kalau kita misalnya punya teman, dia belum bekerja, dia lagi cari pekerjaan. Sedangkan kita punya kenalan tajir, pebisnis yang sukses misalnya, punya perusahaan, punya toko dan sebagainya. Nah, kita meminta syafaat, ya. Artinya kita mengatakan, ya akhi, anak punya teman belum punya kerjaan, mungkin antum bisa menolong dia, menjadikannya sebagai pegawai antum misalnya. Ini artinya apa? Kita memberi syafaat kepada orang yang belum punya kerjaan tadi. Itu namanya syafaat. Talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk apa? Orang lain, bukan untuk kita. Itu namanya as-syafaat. Dan Allah mengatakan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik kepada orang lain, maka baginya pahala. Seperti tadi, kita minta tolong kepada teman kita yang tajir untuk memasukkan teman kita tadi yang belum punya kerjaan ke perusahaannya. Ini namanya syafaat di dunia. Itu intinya syafaat. Demikian pula di akhirat. Rasul SAW meminta kepada Allah agar apa? Mengeluarkan sebagian umatnya yang masuk neraka untuk masuk ke dalam surga. Itu artinya apa? Rasul meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya apa? Asy-syafaat. Yang pertama harus kita yakini syafaat milik Allah, maka tidak boleh kita minta kepada
selain Allah. Misalnya kalau ada orang mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu pada hari kiamat. Ini syirik kepada Allah. Kenapa? Syafaat milik Allah, tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta syafaatnya Rasul SAW, atau kalau mau mendapatkan syafaat Rasul, berdoa, ya Allah, berikanlah aku syafaat Rasulmu. Ini yang apa? Dibolehkan. Adapun kalau langsung mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul tidak memiliki syafaat. Dalam artian syafaat milik Allah. Rasul tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, syafaat itu akan diberikan kalau terpenuhi dua syaratnya. Izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang di langit tidak bisa memberikan syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengizinkan kepada yang memberi syafaat, dan syaratnya Allah ridha kepada yang diberi syafaat, dan Allah tidak ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Makanya syarat utama orang itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat harus bertauhid, tidak berbuat syirik. Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang ikhlas, yang jujur, yang benar dari lubuk hatinya, jauh dari kesyirikan, jauh dari kemunafikan. Itu yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang berbuat syirik tidak mungkin mendapatkan syafaat Rasul SAW. Seperti tadi, orang yang membacakan qasidah burdah, niatnya untuk mendapatkan syafaat Rasul. Justru sebaliknya, diharamkan mendapatkan syafaat Rasul. Karena apa? Dalam qasidah burdah tersebut ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat mutlak orang itu mendapatkan syafaat harus bertauhid. Ya. Ini yang berkaitan dengan asy-syafa'ah. Syafaat milik Allah tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, di antara 10 pembatal keislaman, kata Asy-Syaikh di sini, malam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafarah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. Disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya seperti yang sudah kita sampaikan, syarat atau rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu, meniadakan semua sesembahan selain Allah, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Itu artinya apa? Mengingkari semua agama selain agama Islam. Bahwasanya selain Islam adalah agama yang batil. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tertolak dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Sebagaimana kita yakini semua sesembahan selain Allah sesembahan yang batil, maka demikian pula semua agama selain Islam agama yang batil. Ya, harus kita apa? Yakin dengan seyakin-yakinnya. Islam yang terbaik, Islam yang benar. Selain Islam, agama yang batil. Tidak boleh kita ragu atau naudzubillah min dzalik, bahkan apa? Membenarkan agama selain al-Islam. Harus kita yakini Islam yang benar, selain Islam adalah agama yang batil. Maka dari situ pula kita wajib meyakini penganut agama-agama selain Islam adalah orang-orang musyrikun, adalah orang-orang kafir. Ya. Tidak boleh kita mengatakan, ya, mereka apa? Sama-sama
umat beragama sama-sama baiknya. Semua ajaran agama itu baik. Tidak. Ya. Sekali lagi 1000 kali tidak. Bahkan 1.000.000 kali tidak. Tidak akan mungkin sama antara Islam dengan Kristen. Tidak akan mungkin sama Islam dengan Yahudi. Tidak akan mungkin sama antara Islam dengan umat Hindu ataupun Buddha yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin disamakan antara Islam yang menyeru kepada tauhid dengan agama lain yang menyeru kepada kesyirikan? Ya, tidak akan mungkin apa? Sama-sama sekali. Allah mengatakan, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan menjadikan orang muslim sama dengan orang kafir? Tentunya tidak sama. Harus kita apa? Bedakan. Ya. Makanya Allah mengatakan tadi, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Wa ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang kafir dari Alkitab dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini harus kita yakini. Selain Islam adalah agama yang batil, harus kita ada barok, berlepas diri, benci kepada orang-orang musyrikin tersebut. Meskipun sudah pernah kita sampaikan di sini, membenci orang kafir, membenci orang musyrikin harus pada tempatnya, tidak boleh berlebih-lebihan seperti kelompok teroris. Kita benci, namun tidak boleh kita mendolimi. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang kafir tanpa hak. Karena apa? Tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Yang berhak dibunuh kalau apa? Bertemu di medan pertempuran. Ya, adapun orang turis kafir ataupun diplomat asing kafir, tidak boleh untuk kita apa? Membunuh mereka. Semuanya harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Tidak sembarangan begitu saja kita menumpahkan darah orang kafir. Rasul mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah jannah." Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir, kemudian mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka haram untuk apa? Dibunuh. Bahkan apa? Orang yang membunuhnya tidak mencium bau surga. Intinya harus ada apa? Al-wasatiyah, pertengahan. Tidak meremehkan masalah wala wal bara, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Kita tempatkan pada tempatnya. Wajib membenci orang kafir, orang musyrik, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Harus sesuai dengan porsinya. Ini yang harus kita yakini. Kata beliau, barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrikin, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka kafir. Yaitu sekali lagi kaum musyrikin, orang-orang kafir yang telah disepakati akan kekafirannya. Dalam artian yang paling pertama masuk adalah non-muslim. Adapun orang muslim, si fulan dan alan, ini hati-hati, jangan mudah gegabah, kafir mengkafirkan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada akhir penghujung makalah ini tentang masalah dawabitut takfir. Kita sampaikan masalah pembatal-pembatal keislaman bukan untuk kita mudah menvonis orang muslim kafir atau keluar dari Islam. Namun seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tujuan utama kita paling tidak minimal untuk kita menjauhkan diri dari pembatal keislaman tersebut dan kita peringatkan umat dari pembatal-pembatal ini. Bukan untuk apa? Kita mudah menvonis orang kafir. Karena sudah sering kita sampaikan di tempat ini, bahayanya kafir mengkafirkan orang muslim. Yang dimaksud di sini, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, seperti Hindu atau Buddha, atau mengkafirkan yang tidak mengkafirkan orang Kristen atau orang Yahudi, maka dia bisa apa? Bisa kafir. Karena Allah telah mengatakan mereka apa? Kufar. Innal ladina kafaru min ahlil kitab. Yahudi, Nasara, ahlil kitab, kafir. Ini adalah apa? Keyakinan seorang muslim. Dan ini termasuk juga rukun la ilaha illallah. Ini juga termasuk syarat la ilaha illallah yang harus kita penuhi setelah kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah tersebut. Atau sahaha madhabahum, atau yang membenarkan ajaran orang kafir tersebut atau ajaran kaum musyrikin tersebut. Seperti yang sekarang beredar, yaitu adanya keyakinan persamaan antara agama. Disamakan agama Yahudi, agama Nasrani dengan Islam. Muncul kemudian setelah itu apa? Dialog antar umat beragama, duduk bareng, saling apa? Toleransi antar umat beragama, saling membenarkan semua agama. Ini sekali lagi adalah kekufuran
Ini adalah apa? Kemurtatan. Harus kita yakin bahwasanya Islam yang baik, yang benar, selain Islam, agama yang batil. Ya. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, di antara makar orang-orang kafir, orang Yahudi khususnya, mereka ingin untuk meruntuhkan akidah wala wal bara ini. Mereka ingin untuk apa? Menyamakan semua agama ini. Maka muncul kelompok jil yang mereka gencar untuk menyerukan persamaan antar umat beragama, wahdatul adyan. Ini adalah kufur. Ini adalah apa? Kemurtatan. Sekali lagi tidak bisa disamakan antara Islam dengan agama-agama yang ada tersebut. Ini yang ketiga dari pembatal-pembatal keislaman, yaitu barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka, maka orang itu kafir murtad atau yang membenarkan mazhabnya orang-orang kafir tersebut. Di sini kita nukilkan sedikit, berkata seorang ulama yang bernama Abdullah Ababatin, wa qad ajmal ulama ala kufri man lam yukaffir al yahuda wa nasara au yashukku fi kufrihim. Telah sepakat para ulama tentang kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasara atau yang meragukan tentang kekafiran mereka. Ya, karena apa? Ini jelas-jelas mendustakan Al-Quran dan Sunnah, tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau bahwasanya orang Yahudi Nasara adalah orang apa? Kafir. Ya, padahal jelas sekali Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Bukan saudara kita seagama. Ya, mereka mengatakan mereka kan juga memeluk agama samawi. Kita katakan iya dahulu itu adalah agama samawi, namun sekarang mereka telah merubahnya. Itu merupakan apa? Ya, ulah orang-orang al-kuffar. Sini kita bacakan fatwa Al-Lajnah Daimah lil Ifta, fatwa ulama-ulama besar Saudi Arabia tentang persamaan agama. Dikatakan inna da'wa ila wahdatil adyan in sadarat min muslim fahiya tu'tabaru riddatan sarihatan an dinil Islam. Sesungguhnya seruan persamaan antar agama jika muncul dari orang muslim, maka itu termasuk riddah, kemurtatan yang sarihatan, yang sangat jelas. Kemurtatan dari al-Islam. Li'annaha tastadimu ma'a usulil i'tiqad. Karena keyakinan persamaan antar agama ini merupakan apa? Penentang atau menabrak akidah kaum muslimin. Fatarda bil kufri billah azza wa jalla. Maka itu adalah keyakinan yang meridhai kekafiran kepada Allah. Wa tubtil sidqal Quran. Seruan persamaan antar agama itu juga berarti mendustakan, menentang Al-Quranul Karim yang jelas-jelas mengatakan mereka adalah orang kafir yang jelek di atas muka bumi ini. Wa naskhahu li jami'i ma qablahu min asy-syara'i wal adyan. Padahal Al-Quran penghapus semua ajaran agama. Wa binan ala dzalik fahiya fikratun marfudhatun syar'an muharramatun qat'an. Pemikiran persamaan antar agama itu adalah pemikiran yang tertolak secara syar'i dan juga haram. Bijami adillatit tasyrih fil Islam min Qur'anin wa sunnatin wa ijma', sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah dan juga al-ijma'. Kemudian kata beliau atau kata para ulama tersebut, wa binan ala ma taqaddam fa inna la yajuz li muslim yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah ad-da'wa ila hadhil fikratil athima. Maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, yang beriman Islam sebagai agamanya, beriman bahwasanya Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya, untuk menyeru kepada pemikiran yang sesat ini, yang berbahaya ini. Wa tasyi' 'alaiha, ataupun menganjurkan orang memiliki ajaran seperti tersebut. Wa tasliku wa bainal muslimin, atau mengajarkannya kepada kaum muslimin, fadlan 'anil istijabati laha wa dukhul fi mu'tamaratiha wa nadawatiha wal itima ila mahafiliha. Demikian pula tidak dibolehkan untuk ikut nimbrung dalam dialog antar umat beragama yang sekali lagi tujuannya tidak lain untuk menyamakan antar semua agama. Ini sekali lagi termasuk salah satu bentuk kemurtatan dari al-Islam.
Sekarang kita pindah kepada yang keempat di antara pembatal-pembatal keislaman, mani taqoda anna ghaira hadi Nabi sallam akmalu min hadihi. Yaitu barang siapa meyakini ada selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, atau meyakini hukum selain Rasul itu lebih baik daripada hukumnya Rasul, kallal yufaddil hukmat tawaghid, seperti yang mendahulukan hukumnya tauhid atas hukum ar-Rasul SAW, maka dia kafir. Ini yang keempat. Yang pertama tadi dikatakan oleh Syekh, yang meyakini bahwasanya selain ajaran Nabi lebih baik. Kita sering mendengarkan khutbatul hajah, yaitu pembukaan pengajian-pengajian kita, yaitu diantaranya kita katakan, amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah keyakinan kita sebagai seorang Muslim, keyakinan seorang yang telah bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita yakini apa yang telah diajarkan Rasul itu yang paling baik, dan yang baik yang menyimpang dari itu adalah sesat dan menyesatkan. Maka dari situlah barang siapa menganggap ada petunjuk Nabi Muhammad yang ada petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad, maka orang itu bisa murtad dari agama al-Islam, atau meyakini bahwasanya hukum selain Rasul lebih baik daripada hukumnya Rasul, maka bisa keluar dari al-Islam. Karena Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqin, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Manakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya, selain hukum Islam, selain hukum Rasul adalah hukum jahiliyah. Tidak ada yang lebih baik daripada hukumnya Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini, para ulama mereka memperinci tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala atau selain hukumnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wajib untuk kita yakini bersama bahwasanya hukum Islam wajib diterapkan di atas muka bumi ini. Ini harus kita yakini. Kita sebagai orang Muslim harus punya keyakinan hukum Islam yang terbaik, hukum Islam yang harus diterapkan di atas muka bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, harus kita yakini hukum Islam itu mencakup semua bidang kehidupan manusia. Jangan dibatasi hanya pada hukum pemerintahan saja. Jangan membatasi bahwasanya yang wajib menerapkan hukum Islam hanya pemerintah saja. Tidak. Hukum Islam harus diterapkan di semua bidang kehidupan manusia. Dalam akidah harus berhukum dengan hukum Islam. Dalam masalah ibadah harus berhukum dengan hukum Islam. Dalam muamalah, jual beli, utang piutang atau yang lainnya harus berhukum dengan hukum al-Islam. Semuanya harus dihukumi dengan hukum al-Islam. Ini yang wajib untuk kita yakini. Jangan membatasi hukum Islam hanya pada bidang tertentu saja. Islam mencakup semua bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan udkhulu fi silmil kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidah harus berakidahkan Islam, ibadah harus sesuai dengan Islam, politik harus sesuai dengan Islam, ekonomi harus sesuai dengan Islam, semuanya harus dihukum dengan hukum al-Islam. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Islam, ini ulama memperinci. Bukan seperti kelompok Khawarij, kelompok teroris yang mereka memutlakkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir murtad tanpa perincian. Ini menyelisihi ijma' para ulama ahli sunnah sejak zaman sahabat sampai detik ini. Kita bacakan salah satunya dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan
man hakama bighairi ma anzalallah fala yakhruju an arba'ati umur. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak keluar dari 4 kategori. Yang pertama, man qala ana ahkum bihadza li'annahu afdal min syariat islamiyah fa huwa kafirun kufran akbar. Kalau ada orang mengatakan aku berhukum dengan hukum barat misalnya, karena hukum barat lebih afdal, lebih utama, lebih baik dari hukum Islam, maka orang itu kafir, keluar dari Islam. Ini kategori yang pertama. Yang kedua, wa man qala ana ahkum bihadza li'annahu mithlu syariatil islamiyah fal hukmu bihadza jaizun wa bisyariati jaizun fa huwa kafirun kufrun akbar. Kalau ada orang mengatakan aku berhukum dengan hukum ini, hukum barat misalnya, karena hukum barat sama dengan hukum Islam, boleh berhukum dengan hukum Islam atau berhukum dengan hukum barat, artinya menyamakan dua hukum tersebut, maka orang itu kafir, keluar dari Islam, kufur akbar. Kategori yang ketiga, wa man qala ana ahkum bihadza wal hukmu bi syariat islamiyya afdal lakin al hukma bi ghairi ma'zal jaizun fa huwa kafirun kufran akbar. Yaitu orang yang mengatakan aku berhukum dengan hukum ini, hukum barat misalnya, dan berhukum dengan hukum syariat itu boleh atau lebih afdal, namun berhukum dengan hukum barat juga boleh, maka apa? Artinya menghalalkan selain hukum Allah, maka dia juga apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Namun yang keempat, ini yang perlu untuk apa? Dicermati. Wa man qala ana ahkum bihadza wa huwa ya'taqidu anna hukma bighairi ma anzalallah la yajuz. Yaitu orang yang meyakini bahwasanya selain hukum Allah tidak boleh dipraktekkan misalnya. Wa yaqul al-hukmu bisyariat islamiyya afdal. Hukum Islam yang wajib diterapkan dan itu yang lebih baik. Tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Walakinnahu mutasahil. Akan tapi orang itu apa? Ya, tertimpa penyakit hawa nafsu. Dia tahu dia salah ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Au yaf'al hadza li amrin shay'in min hukami, atau karena paksaan dari atasannya. Maka dia kafir kufron asghar, kafir dengan kekufuran yang apa? Yang kecil. Ya, ini sekali lagi perincian ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa apa? Dimutlakkan kafir murtad dari al-Islam, seperti kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum al-Islam. Ini sekali lagi, dan ini sudah sering kita sampaikan. Ini ucapan bukan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz saja, namun juga dari ulama-ulama terdahulu sejak zaman Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ikamul kafirun, kata beliau itu bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, alias kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dan itu diwarisi oleh para ulama sunnah. Atau bin Abi Rabah, ulama tabi'in juga mengatakan seperti itu. Demikian pula sampai kepada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau memperinci masalah ini. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi memperinci dalam masalah ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Inilah ya pemahamannya Ahlussunnah tentang ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ada perincian, tidak langsung dikatakan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini dikatakan kalladzi yufaddil hukmat tawaghid, seperti yang mendahulukan hukum taghut. Ini sering kita dengarkan dari kelompok teroris taghut. Ya, ini adalah istilah syar'i. Ya, namun mereka salah gunakan. Ya. Mereka menyatakan setiap taghut itu kafir, murtad dari Islam, wajib diperangi. Padahal tidak semua taghut dikatakan apa? Kafir. Taghut itu secara bahasa artinya dari kata-kata at-tughyan, yaitu melampaui batas. Ya. Di antara bentuk taghut atau siapa taghut, di antaranya iblis, tentunya kafir, itu jelas. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian orang-orang yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, itu namanya juga apa? At-taghut. Kalau ada seorang tuan guru atau ustadz atau kiai atau habib, dia ridha untuk disembah. Ya, orang tabaruk dengannya, diciumin itu tabaruk. Ya, kemudian tabaruk dengan ludahnya, dia ridha. Ludahnya dia jadikan sebagai tabaruk. Ya, atau mungkin
orang mencium badannya untuk tabaruk, ridho dia, bahkan senang diberikan badannya untuk ditabaruki misalnya. Ini adalah tauhid. Ya. Demikian pula yang berhukum dengan selain hukum Islam itu juga namanya at-tauhid. Cuma ada perinciannya tadi, tidak semuanya apa? Kafir. Makanya sekali lagi kelompok teroris berlebih-lebihan mengatakan bahwasanya tauhid itu kafir, halal darahnya, ini tidak benar. Ada perinciannya tadi, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada yang kafir murtad dari Islam, ada yang tidak. Kemudian kita pindah kepada yang kelima. Di antara pembatal-pembatal keislaman, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, man abghadha syai'an mimma ja'a bir Rasul sallallahu walau amila bihi faqad kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasul sallallahu meskipun dia melaksanakan ajaran tersebut. Ya. Orang itu sholat namun dia benci dengan sholat. Orang itu haji namun dia benci dengan haji. Itu adalah murtad, itu adalah kekufuran, keluar dari al-Islam. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menggugurkan semua amal ibadah mereka. Seperti orang-orang al-munafiqun. Mereka apa? Melaksanakan ibadah bersama Rasulullah SAW pada waktu itu. Namun apa? Hati mereka penuh dengan kebencian kepada syariat Islam. Maka orang itu apa? Murtad dari al-Islam. Karena di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk patuh, al-qabul, menerima, lapang dada terhadap syariat Islam, as-sidq, jujur dalam menegakkan syariat Islam. Maka yang membenci syariat Islam meskipun melaksanakannya, maka dia keluar dari al-Islam tersebut. Jadi harus betul-betul Islam kita cintai, syariat Islam harus kita cintai, dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, entah yang sudah kita laksanakan atau yang belum kita laksanakan, selama itu dari Rasulullah SAW, wajib untuk kita mencintainya. Karena di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta, yaitu cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta juga kepada syariat al-Islam yang merupakan konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Namun kata para ulama, bedakan antara benci dengan ada perasaan as-siqal, yaitu berat, ya, ketika melaksanakan syariat Islam tersebut. Dia cinta kepada Islam, cinta kepada syariat Islam, cuma terkadang hawa nafsu, terkadang apa? Ada perasaan malas, ya, futur, ya, turun iman, sehingga apa? Terkadang mau beribadah agak apa? Berat. Ini beda dengan membenci. Ya. Orang misalnya pada waktu adzan subuh terkadang karena masih ngantuk dan sebagainya, berat untuk apa? Datang ke masjid salat berjamaah, atau berat untuk bangun pada waktu itu padahal sudah dikumandangkan adzan. Ini bukan termasuk kategori benci. Apa? Dia termasuk kategori orang yang kurang imannya, tidak sampai kepada kemurtatan. Sekali lagi bedakan antara membenci syariat dengan dia apa? Kalau kita mengatakan aras-arasan atau malas dalam beribadah tersebut. Ini sekali lagi bedakan antara dua hal tersebut. Yang pertama membenci itu kekufuran, kemurtatan, sedangkan yang kedua itu sekedar kurang imannya, tidak sampai keluar dari al-Islam. Kemudian yang keenam, di antara pembatal keislaman, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang memperolok sesuatu dari agama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pahalanya atau siksanya, maka orang yang memperolok hal seperti itu kafir, keluar dari al-Islam. Allah berfirman, wa dalilu qaulu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum,
kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Allah menvonis orang yang memperolok Allah, ayatnya, Rasulnya keluar dari al-Islam. Maka jaga lisan. Kuffa alaika hada, kata Rasulullah, jaga lisan ini. Karena apa? Lisan tak bertulang, terkadang apa? Muncul dari lisan tersebut ucapan-ucapan yang kufur. Ya. Maka wajib untuk apa? Berhati-hati. Kalau ngomong jangan sembarangan, karena bisa jadi menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itulah Rasul pernah berwasiat, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau akan menyesal pada esok hari, pada hari kiamat. Karena ucapan tersebut bisa apa? Mengeluarkan kalian dari Islam. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, masuk Islam itu gampang, mudah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun keluar dari Islam lebih cepat, lebih mudah lagi. Ya. Misalnya mengatakan, ya, salat tidak wajib. Salat 5 waktu tidak wajib. Keluar dari Islam. Ya. Atau mengatakan, misalnya syariat jihad itu kejam, ya, itu zalim misalnya, kufur, keluar dari Islam, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Atau mengatakan misalnya, ya, jenggot itu termasuk ajaran yang kotor, ya. Ini apa? Memperolok ajaran Rasul, yang mana Rasul mengatakan wafirul liha, peliharalah apa? Jenggot. Bahkan Rasul sendiri apa? Berjenggot. Ketika beliau berwudu diceritakan yukhallil lihyatahu, beliau apa? Menyela-nyela jenggot beliau, yang mencela jenggot. Karena itu suatu agama itu murtad dari al-Islam. Maka wajib apa? Berhati-hati. Mengatakan misalnya wanita bercadar, ya, seperti ninja atau hantu dan sebagainya, ini kufur, murtad dari apa? Al-Islam. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan mengolok Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak musbil, yang celananya di atas mata kaki, dikatakan kebanjiran, atau tidak punya uang untuk beli celana dan sebagainya, ya, mencela karena itu sebagai agama ajaran, maka ini adalah apa? Kufur, murtad dari Islam. Meskipun sekali lagi jangan mudah gegabah menvonis orang itu apa? Murtad. Sampaikan saja, hati-hati kalau mencela agama Allah, ajaran Rasul, itu bisa murtad. Namun jangan mengatakan engkau murtad. Jangan. Kasihan, ya, nasihati. Irhamu man fil ardi. Kasihinilah yang ada di atas muka bumi ini. Intinya sekali lagi kita katakan tadi, hati-hati daripada memperolok agama Allah. Adapun masalah vonis menvonis kafir, murtad dari agama, ini ya masih butuh perincian panjang. Ini adalah pembatal Islam yang keenam, yang wajib untuk kita betul-betul mewaspadainya. Karena berapa banyak orang-orang yang tidak menyadari ucapannya tersebut telah menjerumuskan dia ke dalam kemurtatan. Dan kita yang diperolok harus kita apa? Bersabar. Ya, kita ingat bahwasanya jangankan kita, Rasul sendiri banyak dicela oleh manusia pada zaman itu. Dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Kita masih belum seberapa. Kita masih mungkin dikatakan kambing. Belum seberapa. Belum pernah kan kita dikatakan orang gila. Masih apa? Belum seberapa. Jangan apa? Kemudian bersedih, kemudian stres dipikiri, nggak bisa tidur, jangan. Paham dong? Ingat sabda Rasul SAW, badal Islam ghariban, wa sayudu ghariban, kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingannya, fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut, yaitu yang menjalankan sunnah Rasul di tengah umat yang apa? Memperolok sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat bahwasanya sekarang kita diperolok, namun di akhirat kita yang akan membalas mereka. Allah mengatakan, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang kafir, mereka mentertawakan orang yang beriman. Wa idza marru bim yataghamazun. Ketika orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengejipkan mata mereka, memperolok. Lihat itu kambing lewat, lihat itu. Dengan isyarat apa? Mata. Ini adalah ciri orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah
mengakhiri ayat tersebut atau sebelumnya mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Namun pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala orang beriman yang akan mentertawakan orang kafir. Sabar dulu ya. Innal aqibatul muttaqin. Akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya kita yang diperolok sabar ya. Selama itu di atas kebenaran butuh memang kesabaran dan kita nasihatkan kepada yang memperolok bahwasanya itu bentuk kekufuran, kemurtadan, pembatal keislaman. Kemudian yang ketujuh di antara pembatal keislaman adalah as-sihr. Sihir ya. Wa minhu as-sarfu wal atf. Di antara bentuk sihir yang dikenal dengan istilah pelet ya, untuk menggait, menarik lawan jenis. Datang ke dukun mengatakan aku cinta si fulana ya. Hatiku selalu ya mengingatnya. Aku tidak bisa tidur tanpanya. Ucapan-ucapan yang ada unsur syiriknya. Minta untuk apa? Ya, perempuan tersebut digait agar menjadi pendamping hidupnya. Minta kepada dukun tersebut. Ini adalah apa? Salah satu bentuk syirik, salah satu bentuk pembatal keislaman, yaitu sihir yang bentuknya tadi. Dan harus kita yakini, sihir, perdukunan, atau tukang sihir, atau dukun, paranormal, mereka tidak akan mungkin menjadi tukang sihir, dukun, ataupun paranormal, kecuali dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus tunduk patuh kepada jin-jin yang mereka kerjasama dengan mereka. Harus kita yakini dukun-dukun yang sebenarnya ya, dukun-dukun yang ada sekarang ini atau paranormal atau yang dikatakan orang pintar, pintar menipu dan sebagainya, mereka ini tidak akan mungkin menjadi orang-orang seperti itu tanpa kufur dahulu, syirik terlebih dahulu. Mereka pasti punya MOU ya dengan jin-jin yang syirik, yang kufur. Jin-jin tersebut tidak akan mungkin mau membantu dukun-dukun tersebut tanpa dukun tersebut mau tunduk kepada perintah jin-jin tersebut. Dan perintahnya syirik, kufur. Seperti yang kita sampaikan tadi, di antara syaratnya jin mau menolong dukun tersebut kalau dukun tersebut mau berbuat kekufuran. Di antaranya seperti yang diceritakan oleh para ulama, yaitu apa? Meletakkan mushaf di bawah telapak kakinya, kemudian masuk ke toilet misalnya, atau menaruh mushaf di toilet untuk menghinakan mushaf, kufur. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan ayat darah haid, semuanya kufur. Ataupun menyembelih untuk apa? Jin-jin tersebut ya. Pernah kita lihat di Saudi Arabia sana, ketika ditangkapnya para dukun-dukun tersebut, ditemukan ya semuanya kufur. Seperti tadi, mushaf dihinakan, ditaruh kotoran-kotoran dalam mushaf tersebut. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika Hayatul Amr bin Ma'ruf, itu pasukan al-ma'ruf nahi munkar Saudi Arabia, mendapatkan sebuah rumah atau gubuk di gurun pasir ya, yaitu merupakan rumahnya dukun tersebut. Ini mohon maaf, di pintu tersebut, pintunya dukun tersebut ada gambar yang porno, kemudian di kemaluan gambar tersebut ditulis nama Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak akan mungkin orang itu menjadi dukun yang sebenarnya, bukan dukun pijat, dukun yang sebenarnya, atau paranormal, atau tukang sihir, kecuali harus berbuat syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini, dukun-dukun tersebut sebetulnya adalah pembantu-pembantunya jin, bukan jin pembantunya. Ada MOU, cuma dukun ini yang sebetulnya budak-budaknya jin-jin tersebut. Bahkan kisahkan juga bahwasannya tidak akan mungkin dukun tersebut tentram dalam hidupnya, karena dia selalu ditekan oleh jin-jin tersebut. Di antara kisahnya, pada waktu ditangkapnya dukun-dukun itu disuruh untuk menceritakan bagaimana kerjasama dengan jin tersebut. Di antaranya ada dukun-dukun yang diperintahkan oleh jinnya, syarat dia ditolong itu dia harus memukul, mencambuk dirinya setiap malam ya. Artinya itulah kehidupan dukun, meskipun kelihatannya dapat rumah mewah besar, mobil mewah semua dia miliki, cuma hatinya tidak akan mungkin tentram, karena mereka jauh daripada at-tauhid. Hatinya selalu merasa takut
dukun adalah para pengecut karena mereka apa? Ya seperti tadi, dibantu oleh jin-jin tersebut. Dan orang beriman tidak boleh takut dengan mereka. Karena apa? Selama kita beriman tidak boleh takut dengan orang-orang seperti itu. Karena Allah mengatakan, laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jin-jin itu, setan-setan itu tidak akan mungkin bisa menguasai orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita terhindar daripada sihir tersebut, harus tetap kita apa? Istiqomah di atas iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran agar setan lari dari rumah kita tersebut. Iqra'u la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan kita bentengi diri kita dengan zikir-zikir yang syar'i, yang an-nabawi. Seperti baca ayat kursi sebelum tidur. Rasul mengatakan, man qara'aha lan yazala alaihi minallahi hafidun wa la yaqrabu syaitan hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi ketika dia mau tidur, maka senantiasa Allah menjaganya dan tidak akan mungkin jin mendekatinya. Demikian pula kita baca ayat kursi pada pagi dan petang hari. Rasul mengatakan, man qalaha hina yusbih ujira minal jin hatta yumsi. Barang siapa mengucapkan ayat kursi, membaca ayat kursi pada pagi hari, maka dijaga, dilindungi dari gangguan jin sampai sore harinya. Demikian pula sebaliknya, man qalaha hina yumsi ujira minum hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi pada petang hari, dia akan dijaga dari gangguan jin sampai pagi harinya, 24 jam dalam penjagaan Allah dari jin-jin atau dari sihir, santet atau guna-guna atau yang lainnya. Harus kita yakin selama kita apa? Beriman, bertawakal kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tidak akan mungkin sihir tersebut mengenai kita atau jin-jin tersebut bisa mengenai kita. Demikian pula ketika kita keluar dari rumah, kita apa? Ucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Di antara keutamanya, Rasul mengatakan, iya tanahanu syaitan, setan akan lari darinya. Inna kada syaitani kana dha'ifa. Kita yakini makarnya setan itu lemah. Cuma mengapa kita juga terkadang kena? Karena kita yang lemah. Ya. Namun kalau kita kuat dengan dzikir-dzikir tersebut, tidak akan mungkin apa? Bisa terkena gangguan daripada asyaitan. Kemudian yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Di antara pembatal keislaman yang ke-8 adalah menolong orang musyrik, membantu non-muslim untuk memerangi kaum muslimin. Ini termasuk pembatal keislaman. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah surat Al-Maidah 51, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada orang kafir, maka dia seperti mereka, bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sudah pernah kita sampaikan, yaitu tentang dua istilah yang disalahpahami oleh kelompok harokah, kelompok teroris, yaitu kata-kata al-muwala dan atawali. Ini sudah pernah kita jelaskan dulu kalau nggak salah pada pembahasan masalah membongkar kesesatan Al-Qaeda atau gerakan Al-Qaeda, jaringan Al-Qaeda. Bahwasanya para ulama Ahlussunnah membedakan antara istilah al-muwala dengan atawali. Al-muwala itu membantu orang kafir karena urusan dunia. Ini kata para ulama tidak keluar dari Islam. Seperti contohnya kejadian pada zaman Ar-Rasul SAW, yaitu seorang sahabat yang membocorkan rahasianya Rasul SAW. Siapa namanya? Hatim bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada salah seorang sahabat beliau yang membocorkan rahasia beliau untuk memerangi kaum musyrikin jahiliyah di kota Mekah. Hatim bin Abi Balta'ah menulis surat
ya, dititipkan pada seorang wanita musyrikah untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang kafir, yang musyrik. Allah memberikan wahyunya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencari, untuk mengejar sang wanita tersebut. Dan didapati perempuan tersebut membawa surat rahasia dari seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kenapa, apa sebabnya dia membocorkan rahasia Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwasanya aku punya kerabat di kota Mekah. Aku ingin menanamkan jasa kepada orang kafir musyrikin agar mereka melindungi kerabatku di sana. Nah, ini bentuknya apa? Menolong orang musyrik, tujuannya untuk apa? Urusan dunia. Dia tetap mengingkari kemusyrikan, dia tetap cinta kepada Islam. Namun apa? Karena urusan dunia. Maka pun hal ini tidak menjadikan dia murtad dari al-Islam. Ini namanya apa? Al-muwalah. Yaitu menolong orang kafir musyrik, mencintai orang kafir atau musyrik karena urusan dunia, bukan karena urusan agamanya. Tidak ridho dengan agama orang kafir. Ini namanya al-muwalah, tidak sampai kepada kekafiran. Adapun at-tawalli, sebagaimana Allah berfirman tadi, wa man yatawallahum fa innahu minkum. Barang siapa bertawalli kepada mereka, maka dia bagian daripada orang kafir. Adapun at-tawalli, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, artinya ridha, cinta kepada orang kafir karena urusan agama mereka, ya. Membantu orang musyrikin karena cinta kepada agama orang musyrikin. Kalau kita mau contohkan seperti orang-orang Syiah qatalahumullah yang dalam sejarah terbukti mereka adalah orang-orang yang membantu orang kafir atas orang muslimin karena mereka cinta kepada agama orang-orang kafir tersebut. Di antaranya kisah orang-orang Tatar yang membantai kaum muslimin di Baghdad pada waktu kekhalifahan pada zaman itu, yang membantu membukakan pintu bagi orang kafir adalah orang-orang Syiah karena kebencian mereka kepada Islam dan kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Maka itu salah satu contoh at-tawalli, cinta kepada orang kafir karena agama orang kafir tersebut, ridho dengan agama orang kafir tersebut. Ini yang mengeluarkan dari al-Islam. Maka harus apa? Dibedakan. Ya, tidak bisa disamaratakan, disamakan antara at-tawalli dengan al-muwalah. Kemudian para ulama menambah lagi, yaitu istilah meminta bantuan kepada kaum musyrikin. Ya. Kalau kita bisa contohkan negeri Saudi Arabia ketika terjadi perang Teluk, bagaimana ketika Saddam Hussein menyerbu Kuwait dan juga menujukan rudal-rudalnya ke dekat Saudi Arabia, maka Saudi Arabia dengan fatwa dari para ulamanya meminta bantuan kepada orang-orang kafir, diantaranya tentara Amerika. Ini kata para ulama, ini di luar pembahasan at-tawalli ataupun apa? Al-muwalah. Ini bentuknya isti'anah kepada orang musyrikin, dan ini merupakan salah satu pembahasan ulama-ulama fikih sejak dahulu kala. Apa hukumnya? Ya. Di antara ulama ada yang membolehkan, ada yang melarang. Namun di luar pembahasan tawali ataupun al-muwalah. Ulama-ulama Saudi Arabia berpendapat boleh meminta bantuan kepada orang musyrikin. Karena apa? Darurat. Ya. Dan ini ada contohnya dari Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, minta bantuan tolong seorang gaib dari kalangan kaum musyrikin, Abdullah bin Uraiqid. Ya, orang musyrik, namun apa? Rasul minta bantuan kepadanya. Ini menunjukkan boleh hal seperti itu. Intinya ini mahalul ijtihad, masalah ijtihad antara para ulama. Tidak bisa apa? Dicela meskipun seandainya salah. Ini adalah ijtihadnya para ulama. Ini di luar pembahasan at-tawalli ataupun al-muwalah. Idza ijtahadal hakim fa asaba falau ajran wa id aqta'a falau ajrun wahid. Seorang ulama mujtahid kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Tidak boleh apa? Dicelah. Ya. Ini adalah pembahasan ijtihadnya para al-ulama. Kemudian yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas yasi'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin SAW kama wasi al-khidru al-khuruja atau kawasi al-khidru al-khuruja an syariati Musa alaihissalam fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana
bolehnya Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka yang meyakini seperti itu kafirun, murtad dari al-Islam. Karena Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kata para ulama, ini terutama ditujukan kepada kaum tasawuf yang mereka membagi Islam menjadi 4, ya, syariat, tarekat, hakikat, dan apa? Ma'rifat. Kata mereka, kalau sudah tingkat ma'rifat itu tidak ada halal haram, tidak ada wajib atau haram, semuanya mubah, boleh-boleh saja. Kalau sudah sampai ya kepada tingkat wali, kata mereka, maka sholatnya di Mekah saja. Ya, tubuhnya di Indonesia, namun sholatnya di Mekah. Itu sebetulnya sekedar apa? Pembodohan kepada umat, dibohongi. Ini penipuan publik. Ya, dia malas sholat, namun pakai alasan apa? Sholatnya di Mekah. Ya, ini adalah sebagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala, malas, namun pakai alasan apa? Karena sudah wali, sholatnya di Mekah saja. Ya, bahkan lebih parah dari itu. Ya, terkadang apa? Kalau haji, bukan dia berangkat ke Mekah, Ka'bahnya yang tawaf kepada wali tersebut. Ya, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tasawwafa awalan nahar lam ya'ti adh-dhuhr illa wa huwa ahmaq. Ya, tidaklah orang itu belajar tasawuf pada pagi hari, tidaklah datang waktu zuhur kecuali sudah menjadi orang idiot. Ya, karena itu seperti itu, wabah. Ya, wali itu apa? Nggak perlu datang ke Mekah, justru Ka'bah yang akan datang kepada wali. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih apa? Akal yang sehat. Ya, namun itulah sebagian orang yang apa? Ya, di luar akal yang sehat. Ya, bahkan mereka menamakan orang-orang gila sebagai apa? Para wali. Kalau kita buka buku-buku tasawuf, mereka menjuluki wali-wali mereka dengan al-majazib. Al-majazib itu artinya al-majzub, yaitu yang diangkat akalnya. Semakin gila, semakin dia jadi wali. Ya, lihat itu, ya, wali. Ya. Kenapa? Tidak takut ditabrak di tengah jalan meskipun dia apa? Tidak pakai apapun. Berjalan di tengah jalan, ya, di tengah kerumunan mobil yang lalu lalang, nggak takut. Itu namanya wali. Ya, gimana nggak takut? Wong apa? Nggak berakal, gila. Ya. Itulah wali-walinya apa? Tasawuf al-majazib. Ya, yang ada telanjang juga. Ya, semakin gila, semakin jadi apa? Wali. Ya, ini adalah keyakinan orang tasawuf yang mereka juga berdalil. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadah Rabbmu sampai datangnya apa? Ya, kalau sudah yakin nggak apa? Beribadah. Ini sebenarnya sekali lagi pembodohan terhadap umat, penipuan terhadap umat. Dia malas untuk beribadah pakai alasan apa? Dalil. Pada Rasul SAW orang yang paling yakin, namun beliau tetap apa? Beribadah sampai akhir hidup beliau. Ya. Siapa yang lebih bertakwa, yang lebih beribadah daripada Rasulullah SAW, yang lebih yakin daripada Rasulullah SAW? Namun apa? Tetap beliau beribadah sampai akhir hayat beliau. Mereka juga berdalil dengan kisah Musa dan Khidir, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, ya, itu apa? Ketika atau Nabi Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi assalam. Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Ar-Rahman wal Syaitan, beliau mengatakan bahwasanya beda permasalahannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada semua manusia, bahkan kepada jin. Sedangkan Nabi Musa hanya diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Khidir, karena bukan termasuk kaumnya Nabi Musa, tidak ada kewajiban mengikuti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Kata Rasulullah di antaranya,
kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ilan nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini adalah apa? Perbedaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, beliau mengatakan lau kana Musa hayyan lama wasau illa itibai. Seandainya Nabi Musa itu hidup sekarang ini, maka tidak diperintahkan kecuali hanya mengikutiku. Demikian pula Nabi Isa yang nanti akan keluar pada akhir zaman, yang akan turun dari langit pada akhir zaman, beliau hanya meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, orang yang menyatakan bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia murtad dari al-Islam. Kemudian pembatal yang terakhir yang ke-10, yaitu kata Syekh di sini al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, tidak mau mengenal agama Islam sama sekali. Bil kulliyah, berpaling secara total, ya. Tidak mau tentang Islam meskipun KTP-nya apa? Muslim. Namun apa? Tidak mau tahu tentang Islam. Sama sekali tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenalnya sama sekali. Wala ya'mal bi, tidak mau mengamalkan juga sama sekali, ya. Hidupnya seperti binatang, makan, minum, kerja, ya, berfoya-foya sebagainya, tidak mau tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan murtad dari al-Islam. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan tentang ayat-ayat Rabbku, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang kafir tersebut. Surat As-Sajdah ayat 22. Ini sekali lagi, yang berpaling secara total, tidak mau tahu tentang agama Allah, yang cuek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun KTP-nya apa? Muslim. Ini 10 pembatal keislaman kita sampaikan untuk kita jauhi dan untuk kita peringatkan kaum muslimin dari hal-hal tersebut. Dan tidak boleh kita mudah menvonis orang itu murtad atau kafir dari Islam. Secara global ada 3 kaidah yang harus kita pahami tentang masalah kafir mengkafirkan. Yang pertama, bahwasanya kalau kita sudah tahu perbuatan-perbuatan tersebut kufur besar, harus kita yakini sebagaimana kata para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran dia bisa dikatakan kafir. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW ada sebagian orang yang baru masuk Islam meminta untuk dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Ini syirik. Namun Rasul tidak mengatakan mereka murtad atau keluar dari Islam. Ya. Demikian pula kisah orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ucapan yang kufur besar. Namun orangnya Rasul katakan akhta'a li syiddatil farah. Dia apa? Keceplosan. Tergelincir lisannya. Karena apa? Sangat senangnya, gembiranya. Tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dikatakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan wa idza kunna la nukaffir man abada sanam ala qabri Ahmad Badawi li jahlihi wa adabi man yunabbihuhu. Jika kita tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhalanya yang ada atau yang sujud di berhalanya kuburan Ahmad Badawi di Mesir karena dia jahil dan tidak ada yang apa? Mengingatkannya. Artinya kalau orang itu jahil mungkin dalam berbuat kekufuran kesyirikan dari kaum muslimin tidak bisa langsung apa? Dikafirkan. Ya, intinya sekali lagi seperti tadi, orang yang jatuh ke dalam ucapan yang kufur, perbuatan yang kufur tidak bisa langsung apa? Dikafirkan. Ucapannya kufur, pelakunya tidak bisa apa? Kafir. Kemudian yang ketiga, yang harus kita yakini bahwasanya yang berhak untuk kafir mengkafirkan orang muslim tadi yang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang membatalkan keislaman, itu hak para ulama.
atau pengadilan-pengadilan syariat al-qudat, ya, bukan setiap orang. Cukup kita mengatakan ini perbuatan kufur, perbuatan syirik, orangnya jangan terlebih dahulu dikafirkan. Ya, nasihati dan terus nasihati. Kafir mengkafirkan berat karena Rasul mengatakan man qala li akhiya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan pada saudaranya wahai kafir, maka kafir itu akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang mau bertanya silakan simpan pertanyaannya pada malam nanti. Karena sudah lama kita duduk di sini, insyaallah soal jawabnya kita tunda pada malam nanti ba'dal maghrib sampai selesai insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.